Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti saya sampaikan di awal perayaan Ekaristi ini, saya mengajak kita merenungkan salah satu tulisan teman saya yang dia memberi judul tulisannya "Hidup Tidak Mesti Manis". Hidup tidak selalu manis karena banyak hal yang kita tidak mengerti dan kita tidak paham mengapa terjadi, mengapa kita mengalami situasi yang tidak kita harapkan dan sebagainya. Dan banyak hal yang terjadi dalam hidup ini hanya dalam sejentik jari saja menimpa hidup kita. Hal-hal yang tidak kita harapkan. Maka pentinglah merenungkan bahwa hidup ini tidak selamanya indah. Kita juga mengharapkan hidup kita selalu baik, tetapi tidak akan ada yang berubah karena pandangan orang, karena harapan orang, atau karena kemauan orang. Kita berubah karena kita berbenturan dengan situasi yang menjadi pengalaman hidup dan membentuk kehidupan kita. Seorang perokok jika disuruh berhenti merokok, kadang-kadang dia akan terus merokok. Tetapi ketika dia berbenturan dengan pengalaman sakit, orang berhenti karena dia sadar sendiri pentingnya kesehatan. Tidak ada sukses yang abadi dalam kehidupan. Kegagalan akan selalu ada. Bahkan saat beberapa sentimeter saja kesuksesan itu kita raih, kegagalan masih bisa terjadi. Pengalaman hidup menceritakan
Kalau kita memelihara ternak, kita memelihara ayam, mungkin ayam petelur, dia bisa bertelur, tetapi dia juga bisa mati atau tidak menghasilkan apa-apa. Jika kita memelihara ikan, ikannya bisa menjadi besar, bisa tidak. Bisa juga hanya kepalanya yang besar, badan dan ekornya tidak. Saya mengalaminya itu selama di Mamasa. Dan saudara-saudari terkasih, hidup kita manusia berasal dari sebuah sejarah masa lalu yang tidak mungkin diubah. Maka pengalaman jatuh bangun, pengalaman kegagalan, pengalaman yang sulit diterima adalah bagian dari sejarah kehidupan yang tidak mungkin diubah lagi. Saya dan Anda tidak akan tahu apa yang terjadi esok, apa yang terjadi setelah kita pulang ini. Maka kita juga tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Pada akhirnya kita tidak akan pulang kemana-mana, tidak akan kembali kepada siapa-siapa, juga pada keluarga. Kita pada hakikatnya hanya akan kembali pada diri kita masing-masing. Di mana seorang manusia merenungkan seluruh hidupnya bersama dengan Allah yang ia imani. Hidup tidak dapat diduga, tidak kenal siapa engkau, tidak kenal asalmu dari mana, tidak kenal darahmu biru atau masih merah seperti manusia yang masih normal. Karena itu, Yesus dalam bacaan hari ini sungguh memahami perjalanan hidup manusia, sehingga ia mengatakan, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara-saudari yang terkasih, sebagai manusia yang tak luput dari berbagai kemalangan dan situasi yang sulit itu, kita ingin belajar sungguh-sungguh pada Yesus yang mengatakan, "Belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati." Saya dan Anda belajar hari ini kepada Dia yang kita imani, di mana Ia mengubah seperti yang disampaikan oleh bacaan pertama tadi oleh nubuat Zakaria, Raja yang adil dan jaya. Dia mengendarai seekor keledai. Dia tidak mengendarai kereta kuda, tetapi ia melenyapkan busur-busur perang. Saudara-saudari terkasih, semoga kita belajar pada Raja yang adil itu. Tuhan membantu kita. Amin.